Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Henry Sidarto, Eskep NS MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rian Baktiar dari RMIK C semester 2 dengan NRP 222328895. Baik, materi pertama yaitu tentang definisi atau pengertian. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi mencerna makanan dan merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh yang dibentang dari mulut sampai anus. Fungsi sistem pencernaan yang pertama yaitu 1. Mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien atau unsur-unsur yang terdapat dalam makanan, dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya, proses pencernaan. Ada dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis yaitu perubahan makanan yang besar menjadi kecil atau yang kasar menjadi halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu perubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim pencernaan seperti dari karbohidrat menjadi glukosa. Anatomi sistem pencernaan, saluran pernafasan. Yang pertama rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, yang kedelapan anus. Selanjutnya yang pertama oval cavity atau rongga mulut. Rongga mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, langit-langit mulut atau palatum. Fungsi mulut, yang pertama jalur bagi keluar masuknya udara, yang kedua menjadi gerbang utama makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, yang ketiga berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Batas-batas mulut, yang pertama bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir, yang kedua bagian atas dibatasi palatum, yang ketiga bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah seperti pipi. Bagian-bagian mulut, yang pertama rongga mulut luar atau vertibula, yang kedua rongga mulut dalam dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum mandibularis di sebelah belakang tersambung dengan faring. Selanjutnya yang kedua faring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Fungsi faring, yang pertama sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ketika makanan didorong ke belakang oleh lidah, maka saluran pernafasan akan menutup dan makanan akan masuk ke kerongkongan. Yang kedua, sebagai penyaring, pengatur tekanan dan juga dapat mengatur kelembapan udara yang masuk. Udara ini dapat diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Bagian-bagian faring. Yang pertama, nasofaring atau bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung dan hanya bisa dilalui udara. Yang kedua, orofaring atau bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut dan dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Yang ketiga, laryngofaring atau laryngofaring ini merupakan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari pelaring menuju gaster atau lambung. Yang pertama, fungsi esofagus yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak perisalitik. Yang ketiga, mencegah kaju ini dan cairan lambung. Struktur esofagus, yang pertama bagian superior 1/3 atau esofagus, bagian besar otot penyusun pada bagian ini yaitu otot rangka, di mana otot ini bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah atau 2/3 tengah esofagus, terdiri atas otot campuran otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, inferior 3/3 bawah esofagus. Otot penyusunannya yaitu otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, gaster atau lambung, bagian dari traktus saluran gastrointestinal pencernaan. Pertama yang berada pada intraabdominal dalam perut.
Yang pertama fungsi lambung. Yang pertama menyimpan makanan. Yang kedua produksi kimus. Yang ketiga digesti protein. Yang keempat menghasilkan enzim dan hormon pencernaan. Selanjutnya letak lambung. Yang pertama di antara esophagus dan duodenum atau usus 12 juri. Yang kedua di dalam peritoneum atau selaput tipis yang membungkus semua bagian di dalam perut. Dan omentum, jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum dan menahan lambung. Yang ketiga di daerah epigastrum dan meluas ke hipochondrium kiri berbentuk melengkung atau J. Yang kelima usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar dan merupakan tempat penyerap dari makanan dan dapat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Fungsi usus halus. Yang pertama menyerap nutrisi makanan, yang kedua memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yang ketiga membantu menjaga keseimbangan cairan elektrolit, yang keempat berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Bagian-bagian usus halus. Yang pertama duodenum atau terletak tepat setelah lambung dan membentang cukup panjang untuk menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Yang kedua jejunum berada di antara duodenum atau usus 12 jari dan ileum atau usus penyerap. Yang ketiga ileum, bagian terakhir dari usus halus terletak tepat setelah duodenum dan jejunum, lalu dilanjutkan dengan usus buntu. Selanjutnya yang keenam usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang sebagai lanjutan dari usus halus. Fungsi usus besar yang pertama untuk menyimpan dan eliminasi sisa makanan. Yang kedua menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air. Yang ketiga mendegradasi bakteri. Bagian usus besar. Yang pertama bagian ascendem kolon ascenderen merupakan bagian usus besar yang mengarah ke atas dan berbatasan langsung dengan usus halus. Yang kedua bagian transversal atau kolon transversal merupakan kelanjutan dari kolon ascendens dengan arah mendatar. Yang ketiga descendens. Kolon descendens merupakan kelanjutan dari kolon transversal dengan arah ke bawah. Yang keempat bagian sigmoid atau kolon sigmoid merupakan kelanjutan dari kolon descendens berbentuk S dan pendek sehingga dinamakan sigmoid. Yang ketujuh rektum. Rektum adalah bagian bawah kolon yang terbentang hubung ke langsung usus kolon. Panjangnya sekitar 15 cm atau 6 in. Ia menerima limbah dari usus besar dan menyimpannya sampai keluar dari tubuh melalui anus. Fungsi rektum yang pertama menyerap air dan sejumlah nutrisi dari apa yang kita makan dan minum. Yang kedua bentuk dan simpan tinja. Yang ketiga buang limbah keluar dari tubuh. Lapisan rektum yang pertama mukosa, lapisan dalam kolom dan rektum. Yang kedua submukosa, lapisan jaringan ikat yang mengelilingi mukosa. Yang ketiga muscularis pluria atau lapisan otot yang tebal dan memiliki cincin dalam serat otot melingkari cincin luar serat otot panjang yang mengelilingi dinding kolon dan rektum. Yang keempat serosa, lapisan terluar usus besar dan tidak ditemukan di sebagian besar rektum. Yang terakhir 8 anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Anus yang juga sering disebut sebagai dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diantara oleh otot Schiff-Genter. Yang pertama fungsi anus untuk melakukan proses defekasi atau proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Yang kedua mengatur keluarnya feses. Yang ketiga menahan BAB di saat tertentu. Bagian anus yang pertama kanalis anal, yang kedua rektum, yang ketiga sphincter anal internal, yang keempat sphincter anal eksternal, yang kelima pectinate line, yang keenam konol anal. Nah teman-teman, ini sudah di penjelasan sedikit dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.